Sobat Iwa, kesehatan merupakan modal paling penting dalam menjalani kehidupan. Kali ini saya Lorena Flynn bersama dengan Iwa TV akan mengajak Sobat Iwa semua untuk mengenal lebih jauh salah satu gedung yang memiliki nilai kesehatan, cinta kasih, dan penuh dengan nilai kemanusiaannya. Yuk kita mengenal lebih dekat tentang Tzu Chi Hospital. Dalam rangka menyambut HUT Iwa TV to Inspiring, kami menghadirkan konten-konten spesial untuk Sobat Iwa. Konten spesial perdana kami, Tzu Chi Hospital yang juga genap 1 tahun sejak 1 Oktober 2021 membuka layanannya sesuai dengan tagline Compassion with Excellence. Saya mewakili manajemen dan direksi Iwa TV dengan hati yang tulus mengucapkan selamat menuju 30 tahun Tzu Chi Indonesia. Semoga Tzu Chi dapat terus menyebarkan cinta kasih ke seluruh pelosok Nusantara dalam menjalankan misi kemanusiaannya. Kan Sobat Iwa, saat ini saya bukan berada di China, bukan pula berada di Hong Kong ataupun di Taiwan, tapi saya berada di Indonesia, tepatnya di Tzu Chi Hospital, yang terletak di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Pantai Indah Kapuk merupakan kawasan hunian yang terletak di pesisir Jakarta dan bisa diakses dari Jalan Tol Profesor Dr. Insinyur Sediatmo atau yang biasa dikenal dengan Jalan Tol Bandara. Selain itu, Pantai Indah Kapuk juga bisa diakses melalui Jalan Tol Lingkar Luar maupun Pluit dan Muara Karang. Tzu Chi Hospital terletak tepat di tengah Pantai Indah Kapuk, tepatnya di seberang Mall Peak Avenue. Dan juga apabila Anda ingin mengunjungi kawasan Pancoran Peak yang tengah viral dengan pagodanya itu, Anda pasti melewati kawasan Tzu Chi Hospital ini. Salam sehat Pak Dr. Gunawan dan Pak Suryadi. Ya, Sobat Iwa, saat ini saya sedang bersama dengan Pak Dr. Gunawan Susanto selaku dokter spesialis bedah saraf dan juga Direktur Utama dari Tzu Chi Hospital. Halo, selamat pagi Pak Dr. Gunawan. Selamat pagi. Baik, pagi Pak Suryadi, apa kabarnya nih? Semoga kita sehat selalu ya. Baik, mungkin saya ke Pak Dokter dulu ya Pak. Pasti Sobat Iwa di sini juga semuanya penasaran tentang sejarah terbentuknya Tzu Chi Hospital. Mungkin boleh diceritakan sedikit, Pak Dr. Gunawan? Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Sejarah berdirinya Tzu Chi Hospital ini yang awalnya dimulai dari setelah dapat approval dari Master Cheng Yen. Waktu itu di bulan Februari tahun 2013 dimulai untuk merencanakan pendirian rumah sakit ini. Jadi pada waktu itu saya mendapat tugas dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia untuk menyiapkan berdirinya Tzu Chi Hospital ini. Setelah proses panjang dengan persiapan tentang arsitektur dari rumah sakit ini, kemudian pembangunan dimulai pada 2015.
dilakukan peletakan batu pertama. Dan pembangunan itu diselesaikan 2021, yang pada waktu itu terjadi pandemi COVID. Sebenarnya pada waktu itu belum penuh segalanya selesai, tetapi dipaksakan dahulu oleh karena pada waktu itu COVID itu mulai meningkat. Jadi dibuka untuk pelayanan COVID dahulu pada tanggal 14 Juni 2021. Jadi dibuka pelayanannya itu dimulai dengan 56 tempat tidur hanya untuk COVID saja. Kemudian setelah berjalan lancar dan bangunan juga bisa diselesaikan, maka tanggal 1 Oktober dimulai pelayanan untuk pasien-pasien umum. Itu mulai pembukaannya dan berjalan sampai sekarang. Ya, pada waktu itu juga ada permintaan dari Dinas Kesehatan supaya secepatnya ikut membantu untuk pelayanan penderita COVID, dan kebetulan pada saat itu merupakan lereng daripada penderita COVID yang mulai banyak. Baik, ini tentunya menjadi momentum juga ya di saat sejarah berdirinya Tzu Chi Hospital di Indonesia. Tapi kalau kita ke Pak Suryadi nih Pak, sebetulnya dari Tzu Chi sendiri boleh dijabarkan nggak sih apa sebetulnya makna dari kata Tzu Chi sendiri? Selamat pagi Bu. Yayasan Buddha Tzu Chi ya, kita pusatnya ada di Taiwan, dan kalau dilihat secara harfiah, Tzu Chi itu artinya terdiri dari dua kata, Tzu dan Chi. Tzu sendiri artinya adalah welas asih, Chi artinya menolong atau membantu. Jadi diharapkan Tzu Chi ini dapat berkontribusi untuk menolong, tetapi harus disertai dengan welas asih, sehingga orang yang dibantu itu bukan hanya dibantu secara materi, tetapi juga diperhatikan sisi non materinya. Oke, memang menyeluruh seperti itu ya spirit Tzu Chi-nya. Nah, bagaimana dengan cabang sendiri? Apakah rumah sakit Tzu Chi ini yang pertama kali ada di dunia atau di Indonesia, atau memang sudah ada di tempat lain? Tzu Chi Hospital yang ada di Pantai Indah Kapuk ini merupakan rumah sakit kedua yang ada di Jakarta ya. Sebelumnya kita sudah ada rumah sakit Cinta Kasih Tzu Chi yang ada di Cengkareng. Jadi di Indonesia kita punya 2 rumah sakit. Sedangkan kalau di Taiwan yang merupakan pusat dari Tzu Chi ada 7 rumah sakit. Nah, dari 7 rumah sakit ini 4 diantaranya itu memiliki kapasitas di atas 1000 bed. Jadi untuk saat ini kita baru ada 2 negara yang memiliki rumah sakit. Baik, jadi untuk di Indonesia sendiri ada 2 rumah sakit Tzu Chi, dan ini Tzu Chi Hospital pertama, seperti itu ya Pak ya? Oke, nah baik, kalau gitu kita kembali ke Pak Dr. Gunawan nih Pak. Pak Gunawan sendiri mungkin boleh kita tanyakan tentang visi misi dari Tzu Chi Hospital ini, dokter boleh dijelaskan? Ya, jadi visi dari Tzu Chi Hospital ini secara singkat itu bisa dikatakan bahwa Yayasan Tzu Chi ini ingin membuat pelayanan medis yang seprofesional mungkin, sesuai dengan pengetahuan kedokteran yang ada. Sedang misinya itu adalah cinta kasih sesuai dengan misi dari Yayasan Buddha Tzu Chi. Oke, jadi memang visi misinya itu mengambil dari visi Yayasan Buddha Tzu Chi yang menganut cinta kasih gitu ya. Jadi memang rumah sakit yang juga berasaskan nilai kemanusiaan, Pak Dokter ya. Oke, baik. Kalau kita ke Pak Suryadi sendiri nih, dari bentuk bangunannya sendiri kan memang
terlihat khas seperti itu ya Pak. Tzu Chi Hospital ini bernuansa oriental, kemudian koridornya sendiri luas-luas dan bisa dibilang tinggi. Itu apakah ada makna di baliknya Pak? Yang pertama karena rumah sakit ini kan sumbernya dari asal Tzu Chi, yaitu di Taiwan. Nah, sehingga dari segi interior dan eksterior rumah sakit ini sebagian memang mengadopsi yang ada di Taiwan. Kalau kita lihat dari bagian luar itu eksteriornya menggunakan batu sikat ya, batu yang kecil-kecil itu. Nah, itu merupakan satu simbol atau lambang kalau rumah sakit Tzu Chi ini sebenarnya merupakan perwujudan dari banyak cinta kasih yang ada. Jadi bukan hanya dimiliki oleh 1-2 orang ya, karena pada saat pembangunan rumah sakit ini kita juga melakukan penggalangan dana. Itu yang pertama. Nah, yang kedua juga kalau kita lihat banyak sekali penggunaan kaca ya. Penggunaan kaca di sini diharapkan cahaya matahari itu bisa maksimal masuk ke dalam rumah sakit ya, baik itu di rawat jalan maupun di rawat inap. Mungkin secara regulasi ini sudah diatur, tetapi dari sisi Tzu Chi diharapkan orang yang sakit ya ketika datang ke rumah sakit ini bisa ada satu kesan kalau rumah sakit itu nyaman, tidak sempit, tidak sumpek begitu, sehingga diharapkan suasana hatinya itu membaiklah ketika tiba di rumah sakit. Ini yang pertama. Nah, secara fungsi juga dengan koridor yang besar, tentunya untuk mobilisasi pasien yang pakai kursi roda, pakai bed, ini akan lebih mudah ya. Nah, yang ketiga, mungkin jika terjadi ya hal-hal yang tidak kita inginkan, misalkan bencana dan lain-lain, evakuasi dari penghuni rumah sakit ke tempat yang aman juga bisa lebih lancar. Baik secara filosofi maupun fungsinya pun semuanya sudah dipikirkan agar berorientasi kepada pasien ya Pak ya. Baik, oke, kalau kita berbicara mengenai filosofi nih, mungkin Pak Dr. Gunawan mungkin boleh dijelaskan juga tentang filosofi bangunan ini sendiri. Tadi banyak sekali keunikan yang disebutkan. Apakah juga terkandung filosofi di baliknya? Sesuai dengan visi dari Tzu Chi Hospital itu yang mau memberikan pelayanan yang seprofesional mungkin. Yang dimaksud profesional itu adalah profesional dalam hal fisiknya, yang termasuk di fisik itu adalah sarana, prasarana, fasilitas, dan pelayanannya itu dibuat profesional. Di samping itu bukan hanya fisik saja, tetapi jiwa daripada pasien itu perlu diperhatikan. Oleh karena orang yang sakit itu stres, maka untuk menghilangkan stresnya itu diperlukan jiwanya perlu diperhatikan sehingga orangnya itu bisa lebih tenang. Selain itu penghijauan juga diperlukan. Oleh karena penghijauan itu sangat sekali diperlukan, dan juga tanaman itu banyak menghasilkan oksigen dan bisa menyerap CO2. Di samping itu juga disediakan juga danau yang cukup luas sehingga bisa dipakai juga untuk menenangkan pasien yang sudah bisa berjalan, menenangkan sekalian bisa juga berolahraga di situ. Selain itu, selain bangunan itu juga fasilitasnya dibuat, semua peralatan itu diusahakan supaya ada yang secanggih mungkin. Itu tadi tentang fisik. Selanjutnya tentang jiwanya itu juga diperhatikan, yaitu dengan memberikan empati. Kebetulan Yayasan Tzu Chi itu mempunyai budaya humanis. Jadi itu akan dilakukan training, dan trainingnya itu berkelanjutan. Tiap tahun akan diberikan untuk mengingatkan. Dan di samping itu juga ada relawan pemerhati yang tugasnya itu sebagai membantu
sebagai penghubung antara medis dan pasien, sehingga di luar masalah medis itu ada orang yang bisa memberikan perhatian kepada pasien, yaitu relawan pemerhati. Oke, baik. Jadi memang ini menyeluruh sekali ya Pak, dari fasilitas yang dimiliki, sarana prasarana, tadi ada danau, fasilitas dan lain sebagainya yang juga mendukung kesembuhan pasien bukan hanya dari sisi fisik tapi juga untuk jiwanya, seperti itu ya. Dan juga tadi yang menarik sekali ada perawatan yang juga diberikan oleh para relawan dalam bentuk sukarela, semacam volunteer seperti itu ya Pak, dengan training khusus tentunya yang juga membuat pasien merasa lebih diperhatikan kebutuhannya gitu ya Pak ya. Wow, memang luar biasa sekali nih. Kalau kita kembali ke Pak Suryadi, Pak, tadi menarik juga ketika Bapak berbicara mengenai keunikan gedung ini sendiri, baik dari desain koridor yang memang dibuat khusus gitu sesuai fungsi lebih gitu, dan kemudian ada juga mungkin filosofi-filosofi yang tadi saya lihat sempat ada seperti ada lukisan di dinding, kemudian di bagian ceiling gitu. Apakah itu juga mengandung makna tersendiri seperti tadi batu sikat yang Bapak simbolkan sebagai bentuk semangat gotong royong dari para donatur gitu. Apakah di sisi-sisi lain bangunan ini juga memiliki makna filosofis tersendiri, Pak? Kalau kita mulai masuk dari lobi, di awal itu lobi kita itu dibuat tinggi dan luas ya, sehingga ketika orang masuk ke rumah sakit ini ada impresi kalau dia itu bukan masuk ke rumah sakit tempat yang menakutkan gitu ya. Dan ketika masuk di lobi ini, di atas, di langit-langit dari lobi ini, kalau kita lihat itu ada orang-orang ya, orang-orang atau profesi yang kayak ada sayapnya begitu ya. Mereka sedang terbang di atas langit lobi ya, tapi itu sebenarnya bukan malaikat ya, bukan malaikat, cuma disimbolkan seperti malaikat. Nah, Master Cheng Yen berkata kalau sebenarnya yang disebut malaikat itu bukan yang terbang di langit ya, tetapi orang yang setiap hari bisa dan masih memiliki kesempatan untuk membantu orang. Nah, itu udah disebut malaikat. Makanya kalau kita lihat di langit-langit lobi kita itu ada profesi dokter, ada profesi perawat, profesi analis, relawan. Ya, mereka juga sebenarnya malaikat ya, karena juga membantu orang ya, orang yang sakit di rumah sakit. Yang kedua, kalau kita lihat di lobi utama itu ada lukisan ya, lukisan Sang Buddha sedang membasuh muridnya yang sedang sakit ya, atau membasuh seorang biksu yang sedang sakit. Nah, pesan yang ingin disampaikan adalah yang pertama, Sang Buddha itu memberikan keteladanan ya, kalau kita itu harus saling menyayangi. Ini yang pertama. Tetapi di balik itu yang terpenting adalah yang namanya melatih diri, yang namanya hidup di dunia ini itu harus berinteraksi ya, dan berbaur dengan masyarakat. Jadi karena dengan di masyarakat itulah kita baru benar-benar bisa disebut melatih diri, saling membantu, kepedulian dan lain-lain. Jadi itu adalah makna di balik lukisan itu. Siapapun yang membaktikan diri kepada sesama itu bisa disebut malaikat juga, seperti itu ya. Oke, baik, itu adalah lukisan yang terletak di bagian dinding di lobi ya Pak ya. Oke, nah bagaimana dengan saya tadi sempat lihat juga di bagian lantai ada 8 helai daun bodi yang memang indah sekali seperti itu. Apakah ada juga makna khusus di balik gambar tersebut? Di lobi lantai itu kita ada roda dharma ya. Roda dharma ini terdiri dari 8 helai daun bodi ya, di mana daun bodi ini melambangkan pencerahan ya, pencerahan. Kenapa 8 helai daun bodi? 8 helai daun bodi ini melambangkan jalan mulia berluas 8. Yang pertama, pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi yang benar. Nah, sehingga 8 helai ini diharapkan dapat selalu mengingatkan semua insan rumah sakit ya, untuk selalu berjalan di jalan yang benar. Oke, wow,
Wow, jadi banyak sekali pelajaran juga dan makna filosofis yang bisa kita petik ya Pak dari memasuki gedung bangunan Tzu Chi Hospital ini. Dimulai disambut dari masuk ke lobi di mana ada lukisan yang tadi Bapak jelaskan, kemudian di bagian lantainya juga memiliki makna tersendiri dan di siling-silingnya juga ya Pak ya. Terima kasih atas penjelasannya juga ya Pak Suryadi. Memang tadi kita sudah banyak mengulik nih baik dari sisi filosofis maupun konsep desain yang juga mengusung high tech maupun high touch gitu ya untuk berorientasi kepada pasien. Nah itu tadi penjelasan kita mengenai Tzu Chi Hospital, pemirsa. Tadi kita sudah melihat bagaimana Tzu Chi Hospital ini menjadi hospital, salah satu rumah sakit yang memang unggul dari sisi sarana, prasarana, fasilitas maupun dari sisi filosofis yang mengandung nilai kemanusiaan yang tinggi, yaitu menganut semangat cinta kasih. Terima kasih banyak Pak Suryadi dan Pak Dr. Gunawan atas waktunya. Sampai berjumpa di lain kesempatan dan salam sehat selalu ya Pak Dokter dan Pak Suryadi. Mari. Ya Sobat Iwa, tadi kita sudah membahas mengenai arsitektur dan filosofi yang dimiliki oleh gedung Tzu Chi Hospital bersama dengan Bapak Gunawan dan juga Bapak Suryadi. Nah, pada episode berikutnya nanti kita akan membahas mengenai ruangan dan fasilitas yang dimiliki oleh Rumah Sakit Tzu Chi Hospital yang megah ini. Karena itu jangan lupa untuk follow, share, dan komen di Iwa TV The Pilot, Simply Inspiring. Pengen diajak jalan-jalan dong dok, mengitari dan mengenal lebih jauh tentang Tzu Chi Hospital ini, terutama mau lihat ruangan-ruangan dan fasilitasnya dok, karena begitu megah, begitu nuansanya nih unik sekali dokter. Mau dong diajak muter-muter? Boleh, yuk siap-siap capek ya.